memandikan mayit. Beda antara mayit dengan jenazah. Kalau jenazah itu mayitnya sudah dimasukkan ke keranda, sudah akan diangkat. Jadi kalau sudah masuk ke dalam keranda namanya jenazah. Jelas ya? Tapi kalau belum dimasukkan ke dalam keranda namanya mayit. Ya. Kalau belum masuk ke keranda, belum juga meninggal namanya mayit. Ingat ada mayit itu, ada mayit. Mayit. Ada yang kedua mayit. Mayit pakai tasydid, artinya orang hidup yang pasti meninggal. Saya ketika semua sekarang mayit, jadi jangan tersinggung kalau dipanggil bapak mayit, ibu mayit. Itu maksudnya sebentar akan meninggal. Biasanya kalau orang Arab itu, kalau ada orang bandel nggak mau tobat-tobat juga dan sebagainya, itu kalimat ini dimunculkan. Jadi nak mayit, kamu itu apa mau? Apa mau seperti ini juga? Supaya kamu mau berubahnya. Jelasin. Yang ini mayit pun tasdidnya hilang, sudah diambil. Kalau tasdidnya sudah diambil, hilang, nafasnya sudah nggak ada, maka berubah menjadi mayitun, mayit. Siapa yang mengambil? Maut. Malaikat maut pun. Makanya kalau maut sudah datang, diambil nyawanya, jadilah seorang itu jadi mayit, orang yang meninggal dunia. Jelas ini? Tapi belum dimasukkan ke dalam keranda. Kalau sudah masuk keranda, sudah diangkat, berubah namanya menjadi jenazah istilah. Jelas ini? Saya percaya. Sebelum kita siapkan perlengkapannya, saya mohon satu orang yang maju ke depan. Calonnya cepat. Bapak kalau jangan terlalu besar. Yang ringan diangkat. Pak siapa? Sudah daftar dia. Tapi anaknya ada. Gak apa-apa Pak. Masuk. Jangan. Bapak kemana anaknya saja. Kalau kemana anaknya saja. Yang lain saja. Sudah siap. Oh, gak apa-apa. Silakan. Kerja ya. Ini untuk bawahnya, nanti untuk memandikannya yang lain. Untung ya. Perhatikan ini. Saya mau proses dari mulai meninggal dunia, bagaimana prosesnya? Dari mulai meninggal dunia. Perhatikan sih. Iya, dunia sudah sekali. Biasanya lulus dulu karena nggak sempat sedang, karena nggak sempat sedang. Biasanya tangan itu kemana-mana aja. Perhatikan sini. Seorang yang akan meninggal riwayat sahih, maka akan ditampakkan dalam pandangannya segala hal aktivitasnya saat ini. Makanya orang keadaannya berkecamuk. Bisa maafkan saya, ada orang yang biasanya mabuk-mabukan, biasa akan meninggal mabuknya yang terbaik. Yang biasa gosip saat meninggal kata-katanya kemarin kalau gosip saja, jelek-jelekan orang, ribut api. Ada yang sibuk dengan proyek, al-ma'umun takafur, maka langsung celaka, hati-hati yang lalai dengan memperbanyak dunia. Hatta zulul maqabir, baru saat akan masuk ke dalam kubur, maksudnya saat akan meninggal dunia, terbayang semua itu sehingga nggak siap dengan kalimat-kalimat beriman. Semua tentang proyek, tentang ini, tentang aset, ada beracau begitu. Tapi orang-orang saleh, masya Allah, nggak banyak yang dipikirkan karena isinya semua isi ibadah. Mau bicara tentang dunia nggak ada, uang nggak ada, gosip nggak ada, karena itu sudah bersih. Karena itu cenderung tenang. Ya. Dia cenderung tenang. Yang terakhir sahabat kami Ahmad bin Sambit, usia 38 tahun, orang soleh, masya Allah, ya, punya hal Quran. Beliau juga seorang pentaksi. Itu cuma bersih 2 kali, yang ini mengendalikan. Kemudian tertidur, setelah itu sudah ada bangunan. Ya. Nanti saya ceritakan yang lebih hebat. Intinya, karena keadaan sedang berkecamuk saat ini, banyak hal dihadirkan, setannya datang meluluhkan bayarkan. Karena itu sunnahnya, perhatikan, sunnahnya bila sudah mendapati seorang dalam sakaratul maut. Sakarat itu artinya keadaan tidak sadar, sehingga mulut tidak sadar bicara apa. Ya. Kemudian keadaan jiwa sudah tidak sadar kemana, dan sudah diprediksi keadaan sudah tidak menentu. Maka dalam keadaan sakarat ditambah maut, sakaratul maut, karena ada sakarat yang tidak pakai maut, ada sakarat yang tidak pakai maut. Contoh orang mabuk-mabukan
sedang tidak sadar, jadi mulutnya mengacau, tindakannya sudah tidak jelas. Tapi ada satu perkara yang bukan disebabkan oleh maksiat, tapi disebabkan oleh sifat datangnya mau. Saking kagetnya tiba-tiba bisa tidak stabil. Kalau sudah seperti ini maka sunnahnya satu, kalau yang saya tunjuk langsung maju saja, jangan lihat di sisi lain. Kalau tunjuk di sini pak, kalau di sini, sunnahnya kerabat terdekatnya hadir di samping, hadir di samping. Maka bantu dia, bimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya ulangi, bimbing bantu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat intinya. Kalimat intinya la ilaha illallah. Kalimat inti kedua syahadat. Syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Yang lainnya itu kalimat thayyibah, tambahan. Mau istighfar, ketika belok istighfar lagi, ya. Jadi ada satu kalimat la ilaha illallah namanya tahlil. Yang kedua kalimat syahadat. Yang ketiga adalah kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, ya. Zikir, istighfar dan sebagainya. Jelas sih? Kalimat yang disebut dengan tahlil, bimbingan yang disebut dengan talqin. Bimbingan ini, talqin itu antum bacakan, ini ikuti. Bacakan, ikuti. Jelas sih? Ya. Jadi saking sulitnya suasananya, saya mau cek ya, perhatikan, tolong buktikan nanti. Jangankan sebelum meninggal dunia, antum saat hidup saja itu adalah dikit dan nonton pasti belok lagi. Sulit kalau konsentrasi, pasti belok lagi. Sedang jalan, sedang duduk, kita dikit dari Allah Akbar, Subhanallah. Kadang-kadang lisannya Subhanallah tidak ada mana kan? Itu saat hidup apa sebelum meninggal. Semua kumpul, sehat kumpul di sekitarnya. Karena itulah butuh orang yang membimbing kita untuk mentalkinkan, mengucapkan kalimat lalu diikuti oleh orang yang akan wafat. Sunnahnya tolong dulu. Ya. Dibantu ditalkinkan, tergantung pada kadar pendengaran. Kalau sekiranya pendengaran masih berfungsi dengan baik, dipegang dengan lembut, lalu bimbing, dekat dengan telinga bimbing. Ya, diucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi ini mengucapkan, ini mengikuti. Jelas apa ini? Jelas apa ini? Ini mengucapkan, ini mengikuti. Sekiranya meracau kemana-mana, misalnya kurang jelas mendengar, maka lebih dekat lagi. Jelas apa ini? Kalau sedang meracau jauh dan sebagainya, jangan dulu dituliskan, pegang dulu, doakan. Kita yang berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan hati ringankan keadaannya, bimbing lisannya. Ya Allah, berikan kemuliaan untuk mengucapkan kalimat-kalimat. Kita yang berdoa. Dan diusahakan orang-orang paling dekat. Karena orang paling dekat itu paling merasakan, hatinya sampai, perasaannya ada. Sehingga dengan perasaan dan tangisan itu, insya Allah lebih cepat memberikan kebaikan. Jangan orang jauh, karena orang jauh nggak kenal. Paling-paling kalau misalnya kita hadirkan ustaz yang dekat, yang tahu, jadi merasa. Kalau orang-orang jauh itu kan yang hubungan merasa. Karena itu saat membimbing itu tidak ada rasa dalam dirinya, kecuali membantu saja mengucapkan. Usahakan orang yang terdekat, bisa satu orang, bisa dua orang. Poin umum saja. Beda, kalau meracau kita doakan, ya, sambil kita balik dulu. Setelah itu istighfar dulu, jangan tahan dulu, istighfar dulu. Ya. Istighfar dengan istighfar ada. Kalau sudah istighfar yang lain berkurang, baru dah dilakukan. Sudah, jelas ini. Bimbing, mengucapkan kalimat tahlil, ditalkinkan, jadi ucapkan, diikuti, ucapkan, diikuti. Jelas. Kalau berpaling, jangan berusaha terus lagi. Singkat saja, selesai ditampilkan, muncul ketentuan Allah, diwafatkan oleh Allah dengan izin Allah, diwafatkan melalui malaikat maut. Ya. Tandanya biasanya sudah mulai kaku dari dulu. Ya. Kalau orang soleh, jadi orang yang baik itu sudah lihat dan sudah meninggal. Ya Tuhan, nafsul, yarji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Hei pemilik jiwa yang tenang, karena enggak ada maksiatnya meninggal itu tenang. Nyaman, seperti mengeluarkan selai rambut yang sangat tipis dari adonan yang sangat halus. Dari kaki sudah kelihatan kaku. Ya. Sudah tidak bergerak, tapi benar. Enggak ada gelisah, enggak ada kacau, enggak ada pukul-pukul dan sebagainya. Tenang saja. Karena ini bukan nafsu mutmainnah. Sini yang tenang, meninggal yang tenang, cepat kembali. Naik
sampai selesai. Nah, terakhir dalam naiknya roh ini, orang yang akan diambil rohnya Nabi menyampaikan itu gerakan matanya begitu, gerakan mata begitu. Karena tahu ada yang datang wajahnya menyenangkan, kan terdulu nggak pernah lihat sebelumnya, karena itu penasaran, dilihat ikuti. Nah, saat mengikuti ini naik, orang meninggal biasanya satu puncak terakhirnya dari mulut itu sehingga mulut berada dalam keadaan terbuka biasanya. Kemudian karena mata mengikuti tidak sempat menutup lagi, karena rohnya sudah ada. Kalau roh masih ada, mata ditutup, bangun tidur bisa dibuka, karena rohnya ada. Tapi karena rohnya sudah tidak ada, mata melihat begini, melihat, nah tidak sempat menutup lagi. Maka kalau menemukan orang seperti ini, ya matanya mengikuti aliran roh kemudian terbuka, bisa meninggal dunia, ya, sudah disebut. Sebagian rohnya terbuka, ada yang sudah tertutup, ada yang masih terbuka. Matanya masih terbuka, maka yang pertama dilakukan yang paling disampingnya, perhatikan, dengan tangan kanan bukan kiri, dengan tangan kanan. Satu, menutup mata ini, ya, tutup, selesai. Kemudian mulut yang masih terbuka, kalau terbuka dikatakan tutup. Sambil menutup ini mengucapkan kalimat musibah, doa saat ada musibah meninggal dunia, apa yang dikatakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang paling singkat. Jelas? Bisa saya sampaikan alasannya kenapa karena mata terbuka, mulut kemudian terbuka, ya, karena mengikuti posisi gerakan doa. Maka semuanya tutup matanya sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas sampai sini? Kadang-kadang mulut sudah ditutup, kalau mata ditutup bisa menutup biasanya. Tapi mulutnya kadang-kadang ada yang longgar itu. Begitu ditutup, buka lagi, tutup, buka lagi. Ada yang begitu. Maka boleh kita mengambil satu ikatan, ya. Bisa misalnya menggunakan dari sebagian kain kapan yang disobek itu, ya. Boleh kita ambil, ya. Kemudian bisa kita lingkarkan di dahulu sampai kepala. Dilingkarkan di sini, kemudian diikat, simpul hidup saja, simpul hidup. Jelas di sini? Ini tidak ada timbal secara lain tidak. Ini harus menggunakan ikatan dulu, karena kalau nggak diikat nanti misalnya burungnya bisa balik lagi, ya. Nggak ada hubungannya, nggak ada timbal. Jadi cukup diikat ini maksudnya supaya dagunya nggak buka. Jelas ya? Selesai ini minta kain. Ini kain kata apa kain? Kain biasa. Satu saja dulu. Selesai, duduk. Kalau sudah selesai, ini meninggal dunia, maka sunnahnya cukup dulu dengan kain. Awas, kadang-kadang pelatihan saat meninggal itu langsung ke memandikan saja, langsung ke mengkafani, langsung menyolatkan. Ya ingat, selesai meninggal dunia, tutup dengan kain. Sehingga semua keadaan tubuhnya tertutup dulu. Tertutup dulu. Jelas di sini? Oke. Ditutup dulu dari bagian bawah sampai dengan bagian atasnya. Perhatikan. Tadi saya baru berbicara bagian atas wajah. Tangan belum sampai dengan kaki. Tangan belum sampai dengan kaki. Posisi tangan dalam riwayat sunnah yang paling kuat, ya. Kalau sudah meninggal ini sedekapkan dulu. Oke. Ada dua pilihan, bisa lurus, bisa sedekap. Ya, bisa lurus, bisa sedekap. Cuma kebanyakan ulama itu menunjukkan untuk bersedekap karena kecenderungan lurus itu kalau diangkat sudah berbelok, ya, diangkat turun berbelok atau bergerak lagi. Nah kalau tangan sudah kaku sulit lagi diluruskan. Jelas ya? Nah sedangkan kalau sudah bersedekap seperti ini biasanya akan lebih mudah untuk turun, untuk bergerak lebih mudah. Ya. Boleh disedekapkan. Ini mayatnya minta sedekap sendiri. Bisa disedekapkan, ya. Atau bisa dijaga lurus tapi dijaga. Ya. Dijaga. Jelas di sini. Terakhir bagian kaki. Biasa begini. Ini setelah meninggal dunia karena lolos, nyawa sudah tidak ada lagi. Nah, umumnya kaki di dalam kaki, di dalam kaki. Umumnya biasanya suka ada lengkap seperti ini. Ya. Maka biasanya yang paling baik bisa pulang kembali supaya lebih mudah dan nanti prosesnya. Kemudian diikat dengan dua jempol. Diikat menggunakan sebagai kain kafan atau tali yang baik. Jelas ya? Simpul hidup saja bukan simpul mandi ya. Simpul hidup itu sementara. Jelas ini. Jadi ini dilapatkan. Ini sudah sedekapkan atau minimal diluruskan di sini ya. Kemudian mata sudah terpejam dan dagu sudah begitu. Jelas? Ini wafatnya orang soleh.
pindah ayatnya. Surat Al-An'am ayat 93. Ini paling berbahaya. Ini yang maksiat di kaki ini. Orang-orang yang satu, mendustakan ayat-ayat Allah. Diminta sholat, kalau yang mendustakan itu bukan sekarang nggak mau sholat, tapi ada yang marah-marah, ada yang tidak suka, ada terkumandang orang itu teriak-teriak, marah-marah dan sebagainya. Itu yang mendustakan atau mengingkari ayat-ayat Allah. Yang kedua, yang mengaku Nabi. Yang ketiga, tidak mengaku Nabi, tapi mengaku diturunkan wahyu. Memang tak pernah mengatakan saya Nabi, saya Rasul, tapi mengatakan wahyu diturunkan kepada saya, padahal tak diturunkan. Langsung ayatnya ada, silakan Anda baca, ya. Maka hati-hati orang seperti ini, maka diperlihatkan kepada kita gambaran saat dia akan meninggal dunia. Wal malaikatu basitu aydihim, malaikat itu saking kesalnya yang orang seperti ini mengepakkan sayapnya kemudian memukul-mukul dia. Dalam ayatnya disebutkan yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dipukul-pukul itu bagian depannya sampai dengan bagian belakangnya. Dikatakan akhriju anfusakum, cepat keluar itu. Kenapa sih kamu malas gak keluar juga? Kalian tadi bisa keluar teman-teman yang dipukuli. Keluar. Kenapa gak keluar juga? Keluar dalam bahasa kita, ya. Masya Allah. Maka orang-orang seperti itu biasanya cenderung tidak kuat, cenderung mengamuk, cenderung memukul, cenderung bergerak dan sebagainya, bahkan maco dan sebagainya, ketakutan dan lain sebagainya. Hati-hati kalau menemukan kondisi orang seperti ini, maka cepat bimbing dengan istighfar. Cepat bimbing, masuklah, sehingga mudah-mudahan dengan itu apa yang ada di kepalanya tidak sibuk dengan memikirkan hal-hal yang sedang sulit terjadi. Sulit menghadapi malaikat, sulit menghadapi tekanan saat akan meninggal dunia. Setidaknya ada kalimat yang masuk, nyangkut dalam diri. Dan kita bermohon kepada Allah sehingga Allah meringankan keadaan saat sekarang. Jelas begitu. Duduk. Oke. Kita tutup sih. Saya mau lebih lengkap dengan kata Tuhan untuk berbangun, untuk melihat keadaan kawannya sedang meninggal dunia. Maka sunnahnya tidak ada meratap, tidak ada menangisi berlebihan dan sebagainya. Nangis keluar air mata itu biasa. Tapi jangan menciptakan suasana yang malah merepotkan orang yang sedang kena musibah. Orang yang sudah nampak antumnya nangis di peluk di dalam hati ini sedih lagi. Padahal dia sudah kuat, sudah luar biasa. Tiba-tiba dari jauh sudah nangis, sudah meratap-ratap, digoyang-goyang lagi. Itu luar biasa. Itu merusak suasana yang tadinya sudah tenang, sudah baik, tapi melanjutkan sesuatu yang menjadi baik. Maka adat bagi yang akan menengok di awal masa kematian, maka setidaknya datang, kemudian menemui yang masih hidup, boleh kemudian mengucapkan kalimat bela sungkawa, untuk menanamkan ketabahan, kesabaran, lalu mengucapkan kalimat innalillahi dan doa. Bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kita bisa mendoakan mayat yang ada di hadapan kita sebelum dimandikan, sebelum disolatkan. Kalau sempat kita datang. Jelas di sini? Baik. Ditutup? Boleh? Ditutup? Dengan wajahnya. Kalau ditutup pelan-pelan. Lihat sini. Sudah selesai. Ada menengok sudah saya sampaikan. Kalau kita datang, ini belum dimandikan, belum disolatkan. Belum dimandikan, belum disolatkan. Biasanya kerabat. Boleh. Ingin melihat wajah yang terakhir sebelum dimandikan, sebelum dikafani, boleh. Lihat. Tapi kalau sudah selesai, maka jangan terlalu banyak dipublikasi. Segera tutup dan percepat proses memandikan dan mengkafani serta sampai dengan menguburkan. Jangan ditunda-tunda. Ada 4 sampai 5 hal yang harus disegerakan. 1. Sholat waktu sholat. Kalau sudah ada maka segerakan. Jelas? Yang kedua, berbuka puasa. Saat berbuka, dalam keadaan Anda sedang berpuasa, kemudian misalnya datang waktu berbuka, maka segerakan, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, seorang yang meninggal dunia masih segerakan prosesnya. Dan dimulai, penyegerakan dari prosesnya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, jangan ditunda-tunda. Yang keempat, dalam pembagian warisan. Kalau sudah meninggal dunia, jangan ditunda-tunda, karena sering menimbulkan masalah nanti. Begitu selesai, kemudian selesai prosesnya, maka tidak ada harta warisan yang ditinggalkan, segera diproses. Walaupun sekedar hitungannya, hartanya bisa dibagi kemudian. Tapi sampai juga bagi dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya saya percepat saja. Yang terakhir adalah
Perhatikan, ini kain pertama yang ditutup. Kain pertama yang ditutup. Setelah ditutup ini, maka bagian-bagian pakaian yang melekat pada dirinya itu dibuka satu persatu lebih dulu. Dalam hal pembukanya itu ada adabnya, ada adabnya. Kain itu apa lagi? Perhatian ini. Adab yang pertama, hendaknya tidak melepas dulu bagian atas, tidak melepas dulu bagian atas, tapi tutupi dulu bagian aurat yang utama. Boleh menggunakan sarung, walaupun sebaiknya menggunakan handuk lebih baik. Untuk batasan yang paling atas, batasan yang paling atas. Ditutup dulu di sini, ya, cukupnya bisa begini barangkali. Ya. Kalau aurat yang utama sudah ditutup, ditutup dengan baik, baru kemudian pakaian-pakaian yang dari atas boleh dilepas ke bawah saya. Saya buka dulu sebentar. Misalnya, mulai dari atas sudah dilepaskan. Kemudian ketika Anda misalnya yang ini memandikan itu mulai melepas bagian yang bawahnya, ini sudah tertutup. Ya. Sehingga airnya tidak nampak langsung. Maksudnya aurat yang paling utama tidak nampak langsung. Jelas di sini. Oh, jangan sampai sudah dalam keadaan terbuka. Walaupun ada di sekitaran ini tidak ada orang dilakukan di tempat tertutup misalnya, orang lain tidak ada, tetap saja setan itu tidak lalai. Tidak lalai. Ya. Kadang-kadang datang kepada kita membawa sesuatu yang tidak wajar dan sebagainya, melihat air kemudian akan disebarkan dan sebagainya. Ya. Jadi dari sini tutupi dulu aurat yang utama, lepas satu persatu sampai bagian bawahnya aurat yang tertutup. Jelas di sini. Sebelum dilanjutkan, saya ingin tegaskan, orang-orang yang akan memandikan tidak hanya pandai dan menguasai fikih memandikan baik, tapi juga mesti orang yang terpercaya fikih. Terpercaya, tidak suka mengunjing, orang yang baik dan dipastikan diketahui secara umum. Ya, umumnya diketahui orang baik. Hati-hati. Sudah jelas? Tutup kembali. Silakan. Langsung. Baik ya, pelan-pelan. Ditutup akan dibawa ke tempat memandikan. Saya akan pindahkan dulu pelan-pelan sebentar. Ini karena medianya cuma satu, ya, maka saya akan contohkan memandikannya di sini. Ya. Tapi yang aslinya memandikan ada tempat di situ di belakang. Ya, itu lebih bagus. Nanti setelah keluar dari masjid akan bisa lihat. Ya. Tolong minta bantuan sebentar, diangkat dulu pindah ke sana. Untuk lebih cepat, bukan ini. Untuk lebih cepat, bapak pindah langsung saja. Pindah ke sana. Pelan-pelan. Nah, saya akan lebih lambat karena ini inti bahasan kita ya. Saya akan agak lebih lambat. Tolong ditutup seperti semula. Tolong diilustrasikan, dianggap saja beliau sedang proses di meja lain ya. Meja lain. Jangan sampai ada sakit semau sifatnya misalnya di lantai, di karpet itu tidak tepat. Tidak tepat. Usahakan di tempat yang agak tinggi. Misalnya di meja, di kasur dan sebagainya. Nah, sekarang posisinya akan dibawa ke tempat memandikan mayat. Satu. Tolong dibuka dulu ya. Fokus sini semua. Fokus sini. Sebelum dimandikan mayat, maka yang akan memandikan baik sifatnya panitia atau orang-orang tertentu mesti mengumpulkan dulu perlengkapan-perlengkapan untuk memandikan. Yang pertama, satu, ruangan yang tertutup, yang besar dulu. Tidak boleh memandikan secara terbuka, tidak boleh. Bahkan tidak boleh ada yang berhak masuk saat memandikan, kecuali barangkali mahram yang sifatnya pun terbatas. Kalau mahram yang akan ikut memandikan, boleh. Misal ada istrinya, ada anaknya, ingin ikut memandikan, walaupun mengairkan airnya saja, membawa airnya saja itu boleh. Tapi orang di luar itu tidak boleh masuk, tidak boleh. Karena saat dia masuk, setan ikut masuk. Saya mengecam dengan serius orang-orang yang bahkan memposting gambar saat dia itu dimandikan. Saya mengecam dengan serius. Rasul meminta untuk menjaga dan menutup, kita membuka. Jadi air yang tadinya sudah tertutup malah terbuka. Saya sering kali temukan itu ada gambar-gambar yang disampaikan kepada kita terima. Ini si A saat meninggal dunia, lalu ditulis di bawahnya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga tenang di alam sana, dimandikan dalam keadaan baik. Anda itu tidak sadar sedang melanggar perintah Nabi.
minimal sejajar dengan bahu kita, atau yang memudahkan kita memandikan. Ya. Yang paling bagus tentunya agak tinggi, bisa setinggi meja, sehingga nanti kalau memandikan nggak perlu kita. Ya, sejajar. Dalam setiap batasan panjang ini di meja ini, setidaknya disediakan kalau dulu itu ada kelopak pisang ya, untuk istilahnya pembatas ya, pembatas ya. Jadi disimpan di sini. Saya lihat di meja sana ya, atau tempat memandikan itu sudah ada jeda-jeda di atasnya. Jadi simpan kelopak 1, 2, ya, 3 secukupnya saja. Apa fungsinya? Sehingga nanti saat memandikan air itu akan mudah mengalir. Karena di atasnya sudah ada penyangga ya. Kalau dempet seperti ini nanti memandikannya agak sulit. Karena nanti kotoran yang sudah dibersihkan tidak langsung jatuh. Ada di sekitarnya lagi, nempel lagi dan sebagainya. Jadi yang paling bagus sekarang ada 2 tipe. Tipe pertama besi-besi yang kayak palang. Yang kalau dimandikan itu airnya langsung jatuh ke bawah ya. Yang kedua dikasih sandaran. Bisa dari pohon bisa atau pelepah bisa, atau menggunakan busa-busa yang seperti kita lihat di luar. Sudah? Jelas semua? 3. 1 ruang tertutup. Yang kedua tempat memandikan. Yang ketiga sarung tangan. Sarung tangan. Ini penting sekali, jangan sampai kita memandikan dengan tangan kita biasa. Sarung tangan. 4 selanjutnya 3 ember. 3 ember untuk 3 jenis air yang berbeda. 3 ember untuk 3 jenis air yang berbeda. Nanti insya Allah setelah salat zuhur, kalau Anda masih mau bergabung, nanti saya perjelas lagi di luar ya. 3 ember untuk 3 jenis air yang berbeda. 1, air bersih tanpa campuran. Air bersih tanpa campuran. Yang kedua, air yang dicampur dengan daun bidara, atau boleh menggunakan sabun. Kalau tidak ada daun bidara, boleh menggunakan sabun ya. Jadi nanti Anda ketika memasukkan air sudah ada ya, daun bidara atau sabunnya langsung dimasukkan, dicampur dengan air. Ketiga, air yang dicampur dengan kapur halus. Jelas? Ember pertama air bersih tanpa campuran. Kedua bercampur dengan daun bidara atau sabun. Yang ketiga dengan kapur halus. Jelas tadi? Selesai. Kapur halus itu penting ya, karena itu nanti punya zat asam yang setidaknya akan membantu pada pengawetan. Ya. Jadi agar memperlambat pembusukan dan menghasilkan bau yang cukup lama. Jelas sampai sini? Sudah 3 ini, 5 selanjutnya. 1 ruangan, 2 meja, 3 sarung. Ya. Yang keempat perangkat ember dengan isinya tadi. Yang kelima sisir. Sisir yang halus sifatnya. 6 selanjutnya untuk ibu khusus tali kepangan. Tali kepang. Karena nanti untuk perempuan dibagi ke dalam 3 kepangan. Sudah? Selanjutnya handuk lagi untuk mengeringkan. Handuk untuk mengeringkan. Selanjutnya yang terakhir, kain penutup yang baru untuk menutup setelah dimandikan. Jadi jangan gunakan kain yang sama saat meninggal dunia dengan setelah dimandikan. Gunakan yang berbeda. Itu adabnya. Jelas? Kalau sudah selesai semua, ruangan sudah siap tertutup, kemudian tempat sudah ada, air sudah disediakan dengan 3 sifatnya, kemudian yang selanjutnya sudah ada, sisir sudah ada, kemudian jika handuk sudah ada untuk mengeringkan, sarung tangan sudah ada, dan kain penutup yang terakhir. Jelas? Yuk kita mulai prosesnya. Silakan diangkat mayatnya untuk dihadirkan di sini. Jangan aja biar Tidak, jangan. Saya ingin tahu cara mengangkat. Kita akan mulai sifat mengangkat. Ya silakan. Pelan-pelan. Perhatikan, 1 cara megangnya, perhatikan. 1 cara megang. Yang kedua silakan angkat. Cara mengangkat. Sudah, sampai situ dulu. Turunkan. 1, yang mengangkat lupa bahwa seharusnya sebelum diangkat tutup dulu wajahnya. Jangan sampai diangkat dalam wajah keadaan terbuka, tutup secara keseluruhan. Tutup. Jadi saat kita akan mulai mengangkat,
dari kepala sampai dada. Bagian tengah di perut ya. Kemudian bagian ketiga di kaki, paha sampai kaki. Diusahakan 3 tempat ini memiliki pengangkat yang seimbang. Di 4 orang ini ya silakan misalnya ada 3 yang mengangkat atau 4 tempatnya, Anda berdiri posisi dalam keadaan yang seimbang. Ya. Yang paling bagus biasanya ada 2 cara. Bisa sebagian di kanan di kiri, bisa dua-duanya di satu sisi, sehingga jalannya bersamaan. Ya. Misal yang ini saja 3, ya, pegang di sini. Cara pegangnya yang paling bagus bukan di atas, diangkat di bawah, bukan. Yang paling bagus biasanya biasanya umumnya itu mengambil dari bawah begini. Ya, biasanya. Jarang ada yang begini, ya. Yang begini mungkin ya. Jadi bawah satu kiri ke bawah, 2 yang atas, yang kanan ke atas ya. Tapi ada yang baik itu dari bawah begini. 2, sehingga diangkatnya lebih enak. Jelasin? Baik. Yuk silakan. Ini membantu. Ini baru dimasukkan tangan, belum diangkat. Begitu tangan masuk, ingat, Mas. Begitu tangan masuk sudah Bismillahirrahmanirrahim. Terus bisa untuk angkat. Sudah. Jadi jalan sini. Sini. Oh tadi nggak pakai bismillah jadi belakang. Baik, perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau di atas dulu ya, karena ini ada sekat di samping ya, jadi tidak bisa masuk langsung lewat situ ya. Jadi ini hanya ilustrasi saja. Kalau tidak ada sekatnya maka masuk lewat belakang dan bisa langsung disimpan ya. Jadi seakan-akan nanti ketika akan disimpan agak setidaknya agak kacau sedikit ya. Karena mutar ini balik lagi ya. Jadi umumnya kalau sudah diangkat seperti ini, maka posisikan di tempat yang mudah menyimpannya sekaligus. Ya. Mudah menyimpan sekaligus. Nanti ini umumnya lewat belakang terus tadi ya, kemudian langsung disimpan. Silakan simpan. Nah, sekarang tiba pada kondisi yang seperti ini, kira-kira bagaimana juga? Jalan terus. Ya, terus. Terus. Ya. Baik, pelan-pelan. Sudah? Pelan-pelan dulu. Ini sangat bagus sekali prakteknya. Kalau sekiranya ada hal yang sulit, jangan berbalik. Ya, nanti lebih kacau lagi, ya. Dicari satu cara yang lebih bagus sehingga disimpan posisi kepala. Ya. Sebetulnya tidak ada keterangan yang umum, tapi sebaiknya sama dengan saat disolatkan. Ya. Ada di sebelah kiri yang akan memandikan. Ini sudah bagus. Jadi bukan di sebelah sini, sebaiknya ada di sebelah yang sebelah kiri. Jelas ya? Simpan dalam keadaan yang pelan-pelan, hati-hati. Islam memperlakukan walaupun sudah jadi mayit, sudah meninggal, tetap mesti diperlakukan dengan lembut. Karena dalam keadaan meninggal itu sakit atau tidak? Sulit atau tidak? Capek atau tidak? Sudah semua. Tapi umumnya terasa riwayatnya begitu. Karena itu perlakukan dengan baik, jangan berikan beban lagi. Ya. Simpan pelan-pelan. Sudah turun. Kalau ini tidak ada sekatnya, ya, tidak ada jedanya di bawah itu. Nanti kalau sudah ada pohon pisangnya atau pelepah pisangnya atau seperti yang di luar busa ya, maka keadaan di baliknya ini sudah ada rentang-rentangnya ya, sampai dengan yang lain. Sudah? Kita akan mulai buka. Sebelum dibuka, maka Anda yang akan memandikan ini pakai sarung tangan dulu. Ya, sarung tangan. Sudah? Sudah ya? Ini bayangkan saja sudah dipakai sarung tangannya. Cek air, cek dulu. Sifat air ada 2. Satu yang menggunakan selang, nanti ya. Jadi nggak ada langsung di situ di embernya. Nah ini agak kurang bagus. Sebaiknya walaupun menggunakan selang, ya, tetap harus ada di embernya harus ada. Karena campurannya harus dipastikan dulu. Kecuali kalau bagian air bersihnya itu nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi sebaiknya sediakan ember 3, air bersih, ya. Kemudian cek yang menggunakan sabunnya, kalau belum ada ambil sabunnya atau daun bidara, campurkan dengan airnya. Ya. Yang ketiga menggunakan kapur baru. Jelas begini? Sudah siap ada sisir kita punya? Ada 3. Ya, sisir sudah ada. Nah sebaiknya jangan terlalu lama sisirnya. Kalau bisa sisir yang sifatnya agak longgar, agak besar, sehingga saat disisir itu lembut, rambutnya tidak ikut jatuh. Atau tidak ikut keluar dari kepala. Di saat kita sisir nanti, rambut tidak ikut rontok. Usahakan yang agak lembut,
sifatnya agak besar. Jelas begini? Kalau sudah siap semua, tempat sudah dipastikan baik, maka kita akan mulai memandikan. Cara pertama, kalau membuka dari atas, ingat tangan kanan dahulu kan? Tangan kanan, karena melakukan sesuatu yang baik itu dengan yang kanan dulu. Ya. Yang baik dengan yang kanan dulu. Dahulu kan, buka, bantu, tangan dari atas ini terus dilonggarkan. Nah, perhatikan hikmahnya ya. Saat Anda membuka kain yang atas, aurat sudah tertutup. Kadang-kadang suka lupa, dibuka duluan, aurat belum ditutup. Jadi ini fungsinya. Kenapa ditutup terlebih dahulu? Supaya menghambat setan menggoda kita, ya, untuk bisa memberikan pengaruh yang tidak wajar. Aurat sudah tertutup, sudah siap. Mulai kita akan mulai bagaimana memandikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Satu, ini ada 4 orang, 4 orang, satu sama lain bisa saling membantu ya. Kalau cuma 3 orang atau 2 orang juga bisa dilakukan. Ya. Saya minta untuk keterbatasan satu duduk dulu sebentar, duduk kembali. Hingga sudah akan mulai proses. Jangan jauh-jauh mas, karena nanti kita akan panggil lagi. Siap Bapak Ibu sekalian? Ambil air yang bersih dulu. Bagian pertama, ambil air yang bersih dulu. Jadi bukan yang bercampur, yang bersih dulu. Ya. Nah biasanya ada yang menggunakan selang, ada yang menggunakan langsung air dengan menggunakan gayung. Itu boleh, boleh saja. Tapi kedua-duanya mesti lembut mengalirkannya. Ya. Yang menggunakan misalnya menggunakan gayung baru diangkat langsung disiram, itu tidak tepat. Ya. Harus ada tahanan dulu sehingga air yang jatuh ke badan atau jasad itu terasa lembut. Ya. Bisa menggunakan tangan begini atau pelan-pelan. Ya. Kalau menggunakan selang juga jangan mubazir, jangan Islam. Ya. Maka gunakan pelan-pelan. Apa yang pertama kali dilakukan adalah membersihkan bagian-bagian yang kotor. Angkat setengah dulu. Angkat setengah dulu. Baik, di sini tahan. Lalu kemudian perhatikan. Ini bagian yang kanan. Mulai membersihkan bagian yang kotor. Di 2 lubang kemaluannya, anus atau punya kemaluannya. Lalu yang satu kan saat membersihkan ini, yang satu menyiram air. Ya. Ini menganggap. Satu menyiram air, setidaknya ada kesulitan di sini, maka boleh dengan yang satu lagi. Ya. Saya minta duduk dulu supaya agak memudahkan untuk praktek. Satu mengangkat, kedua agak memijit pelan-pelan di perut. Ya. Sudah disebutkan. Turunkan pelan-pelan. Jelas ya? Dipijit saat memijit ini, mijitnya Pak bukan mijit kesakitan, dan mijit mengeluarkan kotoran. Perhatikan caranya. Ini dipijit, turunkan ke bawah, turunkan ke bawah. Sambil dipijit ini menyiram air. Ya, sehingga ketika ini diturunkan, kotorannya sudah turun, dengan bantuan air sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Jelas sampai sini? Angkat setengah dulu, boleh ya. Ini memijit pelan-pelan, ini mengalirkan air. Sudah jelas? Oke. Nah kalau Anda misalnya memasang kelopak ini pisang atau di atasnya ada bantalan busa-busa, maka kotoran nggak akan jatuh lagi ke sini. Apalagi kalau ada pipa besi yang di bawahnya ada jedak, itu langsung jatuh, ya, jatuh ke bawah. Jadi kotoran langsung jatuh ke bawah. Ini juga bisa bersih ya. Ini bagian yang pertama. Sudah selesai. Kalau sudah tidurkan kembali. Ini masih menutup di sini. Baik. Perhatikan. Selesai ini. Tawsilu atau riwayat lain fabda'u bimayani jinna. Maka mulailah dengan bagian kanannya. Mulai dengan bagian apa? Bagian kanannya. Wa a'dha'ul wudu' minha, dan anggota wudu'nya. Anggota wudu'nya. Di sinilah ditafsirkan kepada 2 tafsiran utama. Tafsir yang pertama, karena Nabi menyebutkan anggota wudu', ada yang memahami diwudu'kan dulu. Mulai dari kanan, ya. Jadi wa a'dha'ul wudu' minha dan anggota wudu'nya dimulai di sebelah kanan. Jadi kalau ada yang berpendapat mewudu'kan, maka wudu'kan dari anggota sebelah kanan. Jelas ya? Air yang disirami, kemudian dimulai dari sebelah kanan, anggota wudu'nya. Persis mandi janabah. Cuma sekarang dimandikan orang. Ya. Ada yang menafsirkan bukan diwudu'kan, tapi dimulai dari bagian kanan, ya, dan diprioritaskan anggota wudu'nya dulu sebelum basuhan diseluruhkan. Jelas? Dua-duanya itu tafsiran karena Nabi tidak langsung mengatakannya. Kalau Nabi mengatakan wudu'kan dulu, jelas. Atau Nabi mengatakan tidak perlu diwudu'kan, cuma basuh saja yang kanannya, jelas. Tapi karena kedua yang tergabung, mulai dengan yang kanan dan dahulukan anggota wudu, maka terbuka tafsiran. Jadi bagi yang mewudu'kan terlebih dahulu, ataupun tidak mewudu'kan sama sekali, dimulai dari kanan, kedua-duanya benar. Jelas ya? Baik. Mulai
ambil airnya, siap. Sudah kita akan mulai. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah yang kanan ini selesai, anggota wudhu pelan-pelan ya, maka kita akan membersihkan secara keseluruhan. Dalam hal membersihkan ini, saat akan memulai, maka hadis Nabi penting diperhatikan. Satu, sifat air yang untuk digunakan membersihkan itu, maka harus bilangan ganjil. Dasar. Fabda'u thalathan, dalam riwayat lain famsilu thalathan, maka mulailah basuh dengan 3 kali. Au khamsan 5 kali, au sab'an 7 kali, au akthar atau lebih daripada itu, tapi bilangannya ganjil. Bilangannya ganjil. Jadi saat akan mengambil kayu, misalnya untuk membersihkan, hati-hati, tidak boleh bilangan genap. Ambil sekali, bersihkan. Nanti kita detailnya kita terangkan ya. Sekali misalnya bersihkan, 2 kali bersihkan. Nah pada yang ketiga kali itu sudah ganjil ya. Kalau misalnya kadang-kadang lupa, diambil 4 kali, 4 ganjil atau genap? Genap, nah itu tidak tepat. Tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Nabi SAW. Saat 4 kali kurang 1 kali, ambil lagi air sekali lagi, lalu bersihkan. Jelas seperti ini. Di sifat airnya berapa kali? Ganjil bisa 3, bisa 5, bisa 7 atau seterusnya. Jelas seperti ini. Sekarang kita akan mulai dengan kiri. Ini sudah dibersihkan tadi ya, kotorannya. Lalu kalau ada yang ingin mewudhukan terlebih dahulu. Kalau tidak cukup basuhkan bagian anggota kanannya sampai anggota kiri. Prioritas bagian wudhu. Jelas? Terus kan? Kita akan mulai basuhan yang sifatnya menyeluruh. Satu. Perhatikan teman-teman. Boleh ada di sebelah sana bagian. Bapak Ibu sekalian, untuk basuhan secara menyeluruh ya, yang akan menggunakan air sabun atau air bidara, maka posisi mayit ini pertama dimiringkan terlebih dahulu ya, ke bisa kita mulai yang paling bagus ke kiri terlebih dahulu, kiri mayit ya, kiri mayit. Satu di sini, satu di sana. Bapak di sini. Perhatikan di sana. Di sini. Miringkan ini ke sebelah kiri mayit, sebelah kiri. Miringkan. Nah, misal tadi kan ada 4 orang ya, dengan saya ini masuk ke sini. Yang 2 memegang, yang 2 membersihkan. 2 memegang, 2 membersihkan. Bisa menggunakan selang, ya. Tapi kan ini karena akan menggunakan daun bidara, ya, maka kemungkinan besar menggunakan gayung. Miringkan ke sebelah kirinya, bersihkan bagian belakangnya. Setelah depannya itu beres, bersihkan, kemudian sapu, bersihkan ini bagian belakangnya. Selesai ini, baringkan kembali. Miringkan kembali tadi. Bersih? Bersihkan lagi. Jelas seperti ini? Ini yang menggunakan air bercampur dengan sabun atau daun bidara. Jelas? Sudah selesai? Lihat sini. Satu, basuh bagian atas. Prioritas anggota wudhu. Sudah ya? Tadi kan? Basuh dulu, bersihkan. Kemudian bagian kirinya. Yang menafsirkan bukan diwudhukan, cara memandikannya, perhatikan. Yang menafsirkan bukan diwudhukan, cara memandikannya, alirkan air di anggota wudhu dulu sebelah kanan. Jadi kita ke kiri dulu, dari atas kepala ke wajah, turun ke kanan, sini, terus ke kaki sini. Jelas? Baru kiri. Jelas? Yang menafsirkan mewudhukan, maka prosesnya mewudhukan saja. Mewudhukan dari wajah, ya. Kemudian ke tangan, ini, kemudian ke kepala, ya. Baru kemudian ke kaki. Jelas kan sini? Setelah itu selesai ini semuanya, ya. Baru kemudian disiram yang atas ini. Atas ini. Selesai atas tadi miring dulu ya. Sebelah sini misalnya. Yang paling bagus ke kiri dulu, seperti yang semula. Kiri dulu. Bersihkan ini sebelah kanannya, bagian belakangnya. Selesai, turunkan lagi. Miringkan lagi. Bersihkan sebelah bagian kirinya. Jelas? Jadi kita memulai kanan mayit, kiri mayit. Kanan mayit, kiri mayit. Bukan kanan kita yang mandikan, ya. Jelas seperti ini. Ini selesai. Sudah. Baru terakhir menggunakan air kapur bagus. Nah biasanya, mohon maaf, memang tidak ada larangannya. Kita lupa. Yang terakhir itu menggunakan air bersih. Padahal kalau petunjuk Nabi, basuhan terakhir bukan air bersih. Basuhan air menggunakan kapur bagus. Jadi yang pertama, yang air menggunakan tidak menggunakan apa-apa, yang bersih. Kedua menggunakan air sabun atau daun bidara. Yang ketiga itu air menggunakan kapur bagus.
Yang menafsirkan bukan mengucurkan, saya agak condong ke sini, agak condong tanpa menyalahkan yang lainnya. Ya. Jadi kanan dulu mulai bereskan, kemudian kiri. Ya. Kalau ingin mengucurkan silakan itu pilihan. Setelah itu basuh keseluruhannya atas. Ya, jelas sini. Baik. Kemudian miring. Ya. Miring. Ya, ingat. Ayo, sudah selesai. Miringkan belakangnya, ratakan. Miring lagi sebelah sini. Ratakan. Ini pakai air apa? Daun bidara, pakai sabun ya. Selesai semuanya. Baru yang terakhir menggunakan apa? Air kapur baru. Disiram lagi, dirapikan lagi. Boleh dimiringkan lagi kanan atau dimiringkan kiri lagi. Selesai tahap yang pertama. Jelas? Tahap pertama selesai, tahap kedua. Jangan langsung dikeringkan. Cek dulu. Adakah bagian-bagian tubuh yang belum terbersihkan atau yang kena luka? Yang kena luka. Atau ada kotoran yang keluar lagi. Satu, bagian tubuh yang belum terbersihkan. Yang kedua, yang terkena luka, yang terluka kembali, ada darah keluar. Yang ketiga, kotoran yang keluar lagi. Maka ini mesti dibersihkan terlebih dahulu sebelum nanti dikafani. Ya. Yang belum kena basuhan, yang sela-sela barangkali belum ke sapu dengan air dan sebagainya, maka hendaknya kemudian disiram kembali, dibersihkan. Ya, dibersihkan kembali. Nah, boleh menggunakan campuran juga tadi, air dulu biasa, kemudian sabun, terakhir air kapur baru. Jelas seperti ini? Jika ada luka, maka luka itu setidaknya ditutup dulu. Ya, ditutup dulu. Kalau lukanya luka jahitan, maka ada pendapat yang menyampaikan sebaiknya seperti ini ditutup terlebih dahulu. Ya, bisa ditutup lagi sehingga nanti, maaf, kalau dia bisa selesai lukanya tidak muncul lagi, maka alhamdulillah dianggap selesai masalahnya. Tapi kalau tetap mengeluarkan darah, misalnya sampai di kapan itu, maka dibiarkan dengan keadaan, dibiarkan dengan keadaan ya. Dan belum tentu berdosa, ya. Hati-hati ya. Barangkali itu sedang kecelakaan, terkena saat melakukan jihad dan sebagainya ya. Nah, tapi tidak meninggal saat jihad, diwafatkan dengan kain kafannya ya. Maka yang demikian dibiarkan apa adanya. Kalau tidak bisa ditutup. Kalau setelah itu kotoran keluar, sudah bersih, mau diangkat kotoran keluar lagi. Itu punya dua kemungkinan. Satu, memandikan yang tidak bersih saat pertama kali mengeluarkan ya, sehingga belum sempurna. Yang kedua, memang ada sifat tertentu dalam dirinya ya, yang barangkali keluar dengan tiba-tiba. Kalau keluar dengan tiba-tiba, maka sebelum kita angkat, kita bersihkan dulu. Bersihkan lagi ya. Bersihkan menggunakan air, menggunakan sabun, terakhir dengan daun, dengan air kapur baru. Jelas sampai sini? Baik. Kalau misalnya sudah dibersihkan keluar lagi, maka yang seperti itu kata para ulama, ma'fu'an sifatnya didiamkan. Nanti akan ditutup dengan kapas seakan di kafan itu yang terakhir. Jelas sih? Selesai bagian yang kedua, pengamatan. Pertama memandikan, kedua pengamatan setelah dimandikan. Bagian yang ketiga, dia mengeringkan. Gunakan handuk. Mulai dikeringkan kembali, dikeringkan dari atas terus ke sini, terus ya. Nah, setelah sampai bagian atas, cara mengeringkannya, tutup dulu di sini, tarik ini, ya, tarik ya, yang bagian atas tadi, jelas, sehingga masuk yang baru, keringkan. Jelas di sini. Saya ulangi, jadi bukan langsung pasang lagi. Caranya bukan begini, caranya bukan setelah ini diambil, dikeringkan pakai handuk ini lalu dibuka, tidak begitu. Caranya keringkan ini dari atas, setelah dia kering, tutup lagi di sini, ya. Dari situ dulu. Saat menutup yang ini ditarik, jelas? Ayo kita tutup kembali awal yang utamanya, tutup kemudian kita keringkan ini, jelas? Baik. Nah, barangkali 3 orang mengeringkan di sini, 1 orang menyisir rambutnya dengan rapi, dengan baik. Ya. Jadi sebentar di sini. Di 1 orang nanti ada yang menyisirnya, yang merapikan rambutnya, sehingga nanti ketika akan dikafani keadaan rambut sudah baik ya. Janggutnya barangkali kalau berjanggut bisa disisir, dirapikan dan sebagainya. Jelas di sini? Nah, kalau sekiranya saat disisir ada yang rontok, maka adabnya jangan dibuang, satukan dengan kain kafan dan nanti. Jelas ya? Nah, karena itu, mohon maaf, gunakan sisir yang halus yang lembut sifatnya. Sedangkan untuk perempuan, sama dari awal sampai akhirnya. Cuma ketika akan menyisir, maka rambutnya kalau panjang dikepang 3. Hadisnya sahih, ya. Dibagi pada 3 kepangan, ya. Kemudian mulai dikepang, ya. Bisa langsung atau menggunakan ikatan tertentu saat selesai memandikan. Ya. Jelas di
Kita sekarang akan angkat ke tempat untuk mengkafani atau mengafani. Sebelum diangkat, kita sudah siapkan kain yang baru untuk menutup setelah memandikan. Ya. Di kain yang tadi, yang saat mengangkat pertama kali sebelum dimandikan, sudah dipisahkan. Ini yang kotor. Ya. Kemudian ditutup dengan kain yang baru. Jadi saat dibawa keluar dari area pemandian, itu pun sudah tertutup aurat keseluruhannya. Jelas? Tutup lagi. Jadi Bapak jalan dulu ya. Tolong masih tutup lagi. Auratnya sudah tutup dengan kain. Tim kedua, mohon bantu 3-4 orang untuk mengkafani. Langsung lagi ke depan. Mas, buka lagi satu. Ayo mas. Oh, 2. Silakan. Yang muda-muda, Pak. Ya. Satu lagi. Silakan. Boleh. Perhatikan sebentar. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling bagus sebetulnya kita bagi ke dalam 2 tim utama dalam proses memandikan dan mengkafani ini. Saat tim pertama sedang memandikan, tim yang kedua itu sudah mempersiapkan kapan dan kelengkapan mengkafani. Apa yang mesti disiapkan? Satu, tentunya kain kafan yang 3 bagian, 3 lapis. Yang kedua, perhatikan bumbu-bumbu mayatnya. Ini kalau kita beli ini sudah ada semuanya ya. Walaupun ada sebagian yang tidak perlu digunakan. Ya. Ada sebagian yang tidak perlu digunakan. Seperti ini Casablanca, ini nggak usah. Ya. Dan ada sekarang ini boleh disimpan dulu. Ya. Ini saya gunakan minyak wangi aja lah ya. Jangan ada di sini. Oh, ya. Ini sudah bagus ya. Cari yang tidak beralkohol. Ini sifatnya untuk menambah wangi saja dari samping ini. Ya. Setelah ditutup dengan kapas, sudah ada semuanya. Ini gunakan minyak wangi. Jadi nggak perlu menggunakan yang lain-lain ya. Yang aneh-aneh. Simpan dulu, semua sudah ada. Sudah ada, ini ada, semua ada. Simpan dulu, pastikan. Saya mulai dengan satu kain kafan. Sifat kain kafan. Saya ulang, sifat kain kafan. Sifat kain kafan. Saya pegang dulu. Satu, Nabi menyampaikan, carilah kain kafan yang terbaik berwarna putih. Saya ulangi. Carilah kain kafan yang terbaik berwarna putih. Ini yang wafat dalam keadaan wajar. Kalau nanti yang wafat dalam keadaan fi sabilillah, seperti orang yang berhaji, seperti orang yang berperang di jalan Allah, maka tidak ditutup dengan kafan, langsung bajunya itu menjadi kain kafannya. Jelas ya? 2, hendaklah kain kafan ini tidak berlebihan dalam mencari kualitasnya. Misal, karena ayah saya konglomerat, gak enak kalau cuma beli kain kafan yang puluhan ribu, langsung yang satu lembarnya 1 juta. Itu nggak berlebihan, itu berlebihan. Kata Nabi, carilah yang sewajarnya, karena semuanya akan menghadap tanah juga, akan hancur juga. Jadi tidak perlu berlebihan, tidak ada pengaruhnya harta dunia dengan amalan kebaikan kita. Kalau jadi ibadah, orang yang baik, maka insya Allah akan abadi, akan dalam kebaikan. Jadi satu berwarna putih, yang kedua tidak berlebihan, Jadi cari yang wajar saja. Nah sekarang lihat, kain kafan sudah ada. Biasanya di lembar ini, atau ini yang belum dipotong 1 tiga panjang ini. Biasanya kalau belum dipotong agak panjang, nanti dibagi 3. Nanti perhatikan, kalau sifat kainnya sudah dibagi 3, maka kita bisa langsung proses. Kalau kainnya panjang, belum dibagi kepada 3 bagian, maka selayaknya diukur dulu, siapkan gunting untuk membagi 3. Biasanya kalau beli bumbu mayat ya, di toko-toko yang punya peralatan untuk persiapan itu, kainnya belum dipotong. Cuma ada 1 contoh saja. Maka bagi 3 pada 3 bagian. Setelah itu ukur dengan baik, baru kemudian digunting. Jelas? Ini sudah diperhatikan. Nah, perhatikan. Suka ada batas-batasnya. Sebetulnya yang paling bagus, kalau cari kain kafan nanti, ini kita akan potong dulu jadi 3 bagian. Setelah dipotong jadi 3 bagian, saya akan terangkan yang terbaik ukuran panjang dan lebarnya. Ukuran panjang dan lebarnya. Tolong potong dulu Pak dari 3 bagian, kemudian digunting di dalam. 12 meter. 12 meter bagi 3 dari 4 meter. Bagi 3. Sudah lihat? Ini sudah selesai, mayatnya juga nanti seru ini dulunya.
Bagaimana cara melipatnya kita lihat dulu. Jadi kalau saya video kita di luar bosnya. Biarkan aja coba ya, gue dibiarkan dulu saja. Terus Pak Johan terus. Ya, Guntingnya kasih Pak ini dulu. coba dua. Gunting dulu. Tanggukannya tiga. Terus. Pegang ujungnya biar sip. Ya. Baik. Ini sebenarnya Pak. Ini Bapak. Ya. Pelan-pelan Pak, sebelum dipotong pelan-pelan nanti kita bantuan yang diikuti supaya karena kayaknya terbatas kalau nanti bisa agak membantu ya. Baik, ini sudah baik dalam membaginya. Ya, sudah baik dalam membaginya. Ini silakan saja dipergunakan. Ada persoalan di sini. Sudah ada dua cara sebelum dipotong. Dua cara. Cara pertama, sebelum dipotong ujung-ujungnya ini dikeluarkan dulu untuk tali. Ya, gunting dulu sedikit yang di pojok, baru dikeluarkan untuk tali. Untuk pengikat. Yang kedua, dipotong dulu seperti ini bagi tiga. Potong tiga, nanti setiap ujungnya digesek sedikit, digunting, baru kemudian dikeluarkan untuk menjadi pengikat tali. Cukup ya. Barangkali nanti ada 7 sampai 9 tali yang kita siapkan. Jelas sampai sini? Ingat, setiap apapun yang dilakukan mulai dari semula. Ya, jadi mulai mengukur, mulai memotong, mulai merapikan, mulai awali dengan bismillah, bentangkan, baru potong. Jelas? Sekarang saya minta digunting, tolong bantu Pak mengguntingnya. Karena ada yang pegang, ada yang gunting Mas di belakang. Rapikan Pak. Silakan gunting dengan baik. Satu-satu. Satu dulu saja yang lainnya nanti bisa dibuat. Pegang pasang. Pegang kain ya. Satu, keluarkan satu sudah. Tinggal saja. Yang satu sudah lepas. Ya, tinggal satu lagi. Tolong diukur lagi Pak. Baik ya, perhatikan. Sudah. Kalau banyak beda sedikit di bawah. Beda sedikit. Ya, silakan disimpan. Silakan sebelah ini. Lepas ini. Lepas. Ya, sudah. Ada. Bapak Ibu perhatikan sebentar. Saya minta tolong yang dua itu atau satu saja ya. Salah satunya tolong dipotong ujungnya yang ini untuk melahirkan tali, membuat tali ya. Ya, boleh cukupnya saja. Ya. Nah, perhatikan ini sudah bagus. Kalau ada biasanya suka ada tanda di beberapa kain ya. Ada tanda di ujung yang bisa disobek boleh. Yang sekiranya belum ada tanda bisa langsung kita gunting. Ya, ujungnya. Kalau sudah ada tanda seperti ini tinggal disobek saja. Sobek sampai ujung silakan. Yang rapi ya. Dulu. Teruskan. Satu. Nah, tadi kan sudah diketahui ada tanda. Berarti ini memang disiapkan untuk kapan yang baik. Biasanya ada kapan-kapan tertentu, belum ada tanda sobekannya. Dalam keadaan demikian, maka bisa kita mulai dengan beri tanda untuk digunting sedikit ya, baru kemudian kita sobek untuk mendapatkan tali sepanjang ini. Jelas ya? Sampai sini jelas? Kalau dirasakan kurang, karena nanti ini akan dijadikan sebuah ikatan. Nah, perhatikan yang paling menarik nanti, yang paling menarik adalah lebar tubuh. Jadi ikatan ini nanti tali akan berbeda-beda karena akan mengikat bagian atas, mengikat bagian leher atau pertengahan, mengikat bagian tubuh. Jadi dalam memotong tali ini pun nanti ukuran akan berbeda-beda, tidak harus sama semuanya. Ya. Kalau cuma mengikat misalnya bagian yang potong, bagian yang atas, itu kan tidak harus terlalu lebar. Ya. Tapi untuk ukuran tubuhnya beda-beda. Ada misalnya ukurannya macam-macam, 60 cm, 40 cm dan sebagainya. Kalau diduga ini sudah cukup keseluruhan, maka jangan disobek semua. Kalau diduga tidak cukup untuk persiapan, maka sobek satu kali lagi yang kedua.
Baik. Ya, kalau simpan di bawah ini. Sekarang perhatikan sini. Saya akan tunjukkan bagaimana nanti petunjuk untuk memotong atau menggunting tali ini sehingga sesuai dengan ukuran saat akan digunakan sebagai pengikat. Yang pertama, gunting ini tali sehingga berjumlah bilangan ganjil. Berjumlah bilangan ganjil itu paling bagus. Nanti bisa 5 sampai 7 kali kita jajarkan. Jelas di sini? Yang kedua, sifat tali yang digunting hendaknya menyesuaikan dengan ukuran dari tubuh atau jasad yang akan diikat. Jadi tidak harus selamanya sama, walaupun lebih bagus kalau sejajar keseluruhannya, ya. Kalau sejajar bisa keseluruhannya, ya. Boleh misalnya ini agak lebih pendek karena untuk mengikat yang paling atas, ya. Boleh misalnya yang ini agak lebih panjang, boleh. Ya. Yang penting coba buat sampai 5 sampai 7 tali ikatan. 5 sampai 7 tali ikatan. Jelas sampai sini? Silakan dibuat Pak, bikin 7 ikatan. Tambah sedikit boleh sampai 9. Sambil di sana menggunting, kalau nanti pulang Bapak bisa ambil satu layar ini, bisa. Bapak duduk aja, duduk saja. Perhatikan sini, sambil menunggu di sana menggunting, saya ingin tunjukkan sifat kain kafan. Perhatikan, penjual kain kafan biasanya memiliki 2 jenis kain. Satu, ukuran normal. Jadi kalau kita beli kain kafan saja sudah ada ukuran ini, ukuran normal. Yang panjang dan lebarnya biasanya panjang sudah 12 meter ya, 12 meter. Jadi kalau dibagi 3 biasanya 4 meter, 4 meter, 4 meter. Itu yang standar. Ada yang kedua tanpa ukuran. Sebetulnya yang kedua ini kalau bisa dilakukan itu lebih bagus. Jadi saat kita memesan kain kafan itu sesuai dengan ukuran tubuh mayitnya. Apa perbandingannya? Terutama bukan yang panjang Pak Ibu sekalian, terutama yang lebar. Yang lebar itu diusahakan ukurannya 1:3. 1:3 ya. Jadi kalau misalnya lebar perut seseorang yang meninggal 60 cm, maka cari yang lebarnya 120 cm. Lebarnya berapa? 120 cm. Karena nanti akan terjadi saat pengkafanan atau mengkafani mayit, biasanya ada yang orang perutnya terlalu lebar sehingga saat ditutup itu tidak masuk semuanya. Sehingga perlu pakai trik dalam mengkafaninya, perlu menggunakan trik ya. Nah kalau orang baik, misalnya dalam hal memilih kain kafan, biasanya dia tidak akan memilih paketnya langsung. Pak, kalau ya sekian kali sekian. Jadi kalau orang yang misalnya meninggal, tingginya misalnya bisa 200 cm atau 2 meter, tingginya 2 meter, maka dia bisa mengambil lebar misalnya setidaknya lebih daripada itu ukurannya. Bisa tingginya 2 meter, bisa kita ambil 3 meter. Jadi yang bagian atas misalnya untuk menutup 2 meternya, setengah meter untuk bagian bawah, untuk bagian bawahnya. Kalau kelebihan bisa kita potong lagi. Tapi yang paling penting lebar, bukan panjang. Lebar itu ukurannya 1:3. Kalau diukur perutnya misalnya 60 cm, 60, maka berapa tadi lebarnya? 180. 60 untuk menutup, ya. Yang sisanya sepertiga untuk menyempurnakan. Ya. Kesini dengan kesini, ya. Kiri dengan kanan. Jelas sampai di sini? Baik. Yuk kita mulai. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, cara yang pertama bukan menyusun kafan dulu. Cara yang pertama adalah menyusun tali dulu. Silakan susun tali sampai barangkali 5 atau 7. Mulai dengan tali itu boleh, silakan 5. Hati-hati ukuran main ya. Sudah nih? Susun dulu Pak, sudah? Perhatikan, Bapak ada ikut sekalian. Talinya sudah disusun. Sudah disusun talinya. Mayit sudah disiapkan. Maka nanti orang yang mengangkat mayit untuk sini, untuk datang untuk dikafani. Mohon maaf, tim yang memandikan tadi, maka seyogianya segera mandi dulu. Bersihkan dulu, mandi bisa. Ya. Saya ulangi, tim yang sudah memandikan tadi, yang memandikan, ya, copot segala perlengkapannya. Kemudian mandi, bersihkan ini, mandi bisa. Ya. Selesaikan, mandi dengan baik.
biasanya, maaf sebelumnya, itu kan kita ilustrasikan meja ya. Jangan sekali-kali menyimpan mayat yang sudah dimandikan di tempat yang sangat rendah. Karena kita dapatkan disimpan di karpet saja. Begitu orang masuk kakinya di atas begini, mayatnya di bawah, insya Allah. Ya. Anda bayangkan orang tidur saja, kita jalan di atas kan gak enak. Apalagi orang tidur selamanya. Diusahakan tempat yang tinggi. Islam itu selalu mengagungkan manusia, diagungkan dalam penghormatan yang baik maksudnya. Sudah siap? Dia kain ini karena sifatnya sama dan belum tentu seukuran dengan mayat. Kalau ini ukurannya bagus, sama misalnya, maka kalau lebarnya setidaknya 3 kali dari lebar perut mayatnya, bisa disusun sejajar, rapi dari atas sampai bawah. Silakan bagian pertama, pas batu. Kalau sekalinya Australia, lapis pertama, ya lapis pertama, silakan. Dia ukur seimbangkan ya antara kaki di sini, dia sebentar. Dia seimbangkan di ujung sana dengan ujung sini seimbang. Dan, perhatikan teman-teman. Kita belum tahu bagaimana lebar atau tidaknya mayat nanti saat akan ditutup. Kalau sekiranya lebar mayatnya, saya ulangi, sekiranya lebar mayatnya bisa ditutup keseluruhan, maka nanti susunannya akan sama, ya, akan sama susunannya 3 lapis. Silakan Pak, bangun dulu. Gak apa-apa, langsung ke sini saja ya. Nanti diangkat aja juga. Kalau ada yang begini enak ya. Silakan. Saya mau tes dulu sebentar, supaya nanti lebih mudah. Silakan kita dulu. Perhatikan, kita tutup dulu sebentar. Pelan-pelan. Perhatikan, lihat sini, lihat ya. Perhatikan. Nah, sampai enggak tutup? Kurang kan? Nah, di sini terjadi kekurangannya. Jadi kain kafan yang standar itu biasanya tidak mengukur lebar tubuh. Jelas ya? Nah, kalau Anda mengukur kain kafan dengan lebar tubuh, ini akan pas ini. Jadi, misalnya 40 ya, lebar tubuhnya bisa 40 cm. Kita buat 120 di 40 untuk beliau. Yang 40 yang tertutup ke sini, jadi penuh kan cukup. Yang ini pun yang selanjutnya penuh untuk. Jelas kan ini? Baik. Kalau sekiranya seperti ini keadaannya, tidak pas menutupnya, maka cara menyusun kain kafannya silakan bangun dulu kan. Karena sudah ketahuan, silakan ditidurkan lagi dan tutup dengan kain. Tenang dulu sebentar. Untuk yang ini, maka dibiarkan merata seperti ini biasa. Lebar seimbang, karena dari sini seimbang. Lapis yang kedua, kita bisa jadikan lebih bergeser ke arah kanan kita, sebelah sini sedikit. Silakan ambil bergeser kanan. Sedikit saja. Ini kurang ke sebelah sana. Perhatikan panjangnya samakan dengan yang di bawah. Samakan jangan beda. Ukur dulu. Sudah? Samakan. Sudah? Baik, kalau sudah, maka terus dia ke bawah. Geser sedikit. Sudah? Kain yang ketiga, sebaliknya lebih bergeser ke arah kiri yang mayatnya. Silakan. Tukang jahit mengangkat pengawal kain nanti biasanya selalu panjangnya namanya. Sudah? Samakan, geserkan Pak, jangan roti dengan baik. Ya? Seimbang, sudah baik? Ya, kalau sudah rapi, sudah baik, silakan diangkat tutup dulu. Nah, maaf, ini kan tim memandikan sudah selesai. Maka sekarang mengangkat tim mengafani. Tolong ditutup Pak dengan baik tadi. Sebentar Pak, tahan dulu. Bapak Ibu sekalian, seharusnya jadi saat selesai memandikan itu, seharusnya ini sudah siap. Ya. Di tim mengafani itu sebetulnya tidak harus mengangkat mayat lagi. Selesai memandikan, ini sudah siap.
Di selesai ini siap, mayit tinggal diangkat, disimpan di sini. Jelas ya? Baik. Nah ini karena keadaannya terpisah, mejanya cuma ada satu ya, tadi sudah disiapkan dulu. Maka kita supaya lebih cepat silakan Pak diangkat saja. Ingat cara mengangkatnya seperti tadi. Terlalu lebar. Bisa lebih. Silakan. Silakan Pak. Lihat sini. Nanti Pak. Lihat sini. Kalau ada kesalahan dalam mengangkat, sudah sini Pak. Bisa. Dari sini mau pindah ke sini. Maka adabnya jangan langkahi mayit. Pindah ke sini. Keluar. Jelas ya? Saya akan perhatikan yang kecil-kecil supaya kita perhatikan. Memang kadang-kadang tidak dibahas dalam fikih, tapi harus kita perhatikan detailnya. Ya? Jelas ya? Ya. Geser kan? Pelan-pelan. Sudah? Baik ya? Perhatikan. Sudah? Tolong minggir dulu. Karena ini sudah disimpan, maka yang kita buka pertama kali adalah kain penutup yang atas. Ya. Atas, yang paling atas dibuka dulu. Oke. Dulu. Oke. Ini sudah selesai semuanya. Maka kita lanjutkan dengan lipatan yang pertama, kain bagian atas. Karena tadi ini terlalu lebar dibandingkan dengan kain kafannya, ya maka lipatan pertama, kain yang paling atas akan menutup ke sebelah mana mayit? Arah kanan mayit ya, arah kanan mayit. Maka silakan kita tutup bagian atas. Ya. Kita lihat dulu kan, perhatikan. Satu, lihat sini. Lihat ini. Saat ini sudah menutup, maka ini dicabut pelan-pelan. Ya. Jadi bukan dicabut dulu baru ditutup. Ya. Tutup, cabut ini pelan-pelan. Ya. Jelas sampai sini? Jadi Masya Allah saat memandikan sampai terakhir juga ini bisa menjaga. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Tuh. Ini rapikan dulu. Ya. Jangan langsung main tutup saja, rapikan dulu. Biar nanti padat, ini pun padat, pasti padat. Ya, padat. Padatkan. Sudah? Padatkan. Jelas sampai sini? Ingat ya, cara melapis yang pertama kali ingat saat menutup mulai diambil. Jelas ya? Baik. Lanjutkan. 2. Padatkan. Jangan ada sekat, padat. Makasih lemas sedikit Pak. Ini saya padatkan. Lihat sini, perhatikan. Padatkan yang ini, jangan ada sekat, padatkan. Sudah? Nah, perhatikan ya. Kalau kita tidak susun seperti tadi, diratakan saja kanan kirinya, maka biasanya kecelakaan terbesarnya adalah tengah-tengahnya akan kelihatan. Ya? Kalau kita susun tadi lebar sedikit kanan dengan kiri, maka bagian terakhir sekalipun nampak sedikit tengahnya sudah tertutup. Jelas ya? Tidak ada persoalan di sini. Dan seimbang. Tidak banyak ke kiri, tidak banyak ke kanan. Jelas? Nah, di sini adalah triknya. Jadi strateginya begitu. Kalau kainnya sudah kita beli lengkap, tidak ada ukurannya lagi, maka ukur kanan dengan kirinya seimbang pada lapisan pertama dan kedua. Jelas? Penutupnya insya Allah sudah lebih bagus. Silakan. Yang kanan dulu. Sudah? Satu lagi. Pak, maafkan ya Pak ya, kepalanya masih ditutup. Tutup saja. Tutup. Insya Allah ada. Dulu masih ada tugasnya. Perhatikan. Lihat sini, Bapak Ibu sekalian, tolong dipadatkan, rapatkan, ini ya, padatkan betul, rapikan, jangan sampai kendor.
Lihat sini, lihat. Ini kan dalam memotong ya. Kalau kain tadi yang saya sampaikan tidak diukur panjang dan lebarnya, maka terjadi seperti itu. Ya. Kalau kita lihat dia jauh sekali panjangnya. Ya. Nah maka kalau terjadi seperti ini, setidaknya kain sudah dibeli, tolong itu diukur dulu berapa sebelum dibungkus. Kalau sudah kelihatan sebelum dikafani, sudah kelihatan, maka sesuaikan ukuran itu sehingga yang terjadi ujung dengan ujungnya tidak terlampau lebih. Jelas sampai sini? Ini tidak akan kejadian setelah dibungkus tiba-tiba bunyi lagi di sini. Saya setelah dikafani. Jelas sampai sini? Baik. Untuk ini hanya sebagai peringatan saja. Tapi penting yang seperti ini supaya jadi pelajaran. Kalau semuanya normal-normal saja, maka kita tidak akan mendapatkan pengalaman ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan. Jelas sampai sini? Untuk ini selesai, kita akan mulai sekarang mengikat yang sudah dikafani. Silakan Pak, mulai dari mana dulu? Saya akan biarkan dulu ya. Silakan. Kita lihat. Biarkan dulu saya, Pak Ibu biarkan dulu. Kita lihat di mana mengikatnya seperti apa. Kita biarkan. Silakan, bebas Pak, bebas. Biarkan. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini sudah mulai mau diikat ya. Karena timnya tadi kan ada 4 sebetulnya. Maka boleh secara bersamaan mengikat. Dari atas mengikat, dari sini mengikat. Atau kalau diduga ini bisa tergeser longgar, maka yang satu tetap menjaga kemencangannya begini. Ya. Yang satu tetap mengencangkan, yang lainnya mengikat. Sekarang lihat simpulnya. Ini ada yang di sini. Ini yang terlalu ke kiri, ini yang di tengah-tengah ya. Nah, ini yang di sebelah sana ya. Masya Allah. Kalau saya praktek di BTN itu maitnya langsung bicara. Sebelum ditutup, tolong ya ikatannya betulkan ya. Lihat sini. Yang paling bagus dalam mengikat posisinya di sebelah kiri mait. Jelas ya? Jadi bukan sebelah kanan mait dan sebelah kiri mait. Jelas di sini? Baik. Maitnya sebelah mana? Baik. Ikatannya bukan di tengah tapi di kiri. Dan kenapa demikian? Karena nanti saat akan dimiringkan ke arah kiblat itu lebih mudah dilepasin. Jelas ya? Sebetulnya tidak ada aturan mau di sebelah tengah, mau belakang, tapi lebih kepada sisi yang terbaik sehingga ketika dimiringkan ke arah kiblat mudah dilepasnya. Jelas? Sudah ada? Karena sudah ada, ini sudah dikencangkan, sudah siap semuanya, maka secara umum selesai bahasan kita untuk kali ini. Tinggal kita angkat dulu. Sebentar Pak, jangan dulu. Sebentar, saya mau perhatikan kalau sudah sempurna seperti ini dari atas sampai bawah, maka cek keseluruhannya. Ya. Kemudian kita akan siapkan dibawa ke keranda untuk disemayamkan atau disolatkan terlebih dahulu, baru kemudian disemayamkan. Saya melewatkan satu hal karena waktu kita yang sangat terbatas dan sudah adzan. Tadi saya melampaui beberapa hal. Di antaranya untuk menutup lubang-lubang saat akan dikafani. Tadi sengaja saya lewatkan dulu karena mengukur waktu. Sekarang sudah lewat, sudah masuk. Saya akan terangkan saat ini. Ada satu tahapan tadi yang dilewatkan, yaitu bagaimana menutup lubang-lubang tertentu sebelum ditutup. Ya. Kapas sudah disiapkan. Mana tadi? Oke. Ibu ada paket kapas yang sebelum ditutup kain kapasnya, maka setidaknya lubang-lubang yang ada umum itu ditutup dulu. Ya. Baik lubang manusia dan segala hal yang melahirkan sekat. Ya. Misal ada jeda di antara tangan, kan ada lipatan-lipatannya, kemudian di belakang lutut ada lipatan-lipatan. Nah itu boleh diberikan kapas. Yang kapasnya itu juga boleh sudah diolesi dengan minyak wangi tersendiri, ya. Samping-sampingnya diolesi. Kalau sudah selesai baru kemudian ditutup dengan baik. Jelas sampai sini? Karena dengan waktu yang terbatas ini, nanti insya Allah kalau ada yang ditanyakan secara khusus, ya di luar sesi ini kita boleh pertanyakan kembali. Sudah jelas? Kita anggap selesai untuk bahasan kali ini. Bapak mau dibuka saja atau dibiarkan? Baik, karena sudah masuk waktu zuhur, silakan menjawab. Setelah selesai sholat, Anda bisa lihat nanti tempat-tempat yang di luar yang sudah disiapkan untuk peragaknya. Di tempat memandikan barangkali ada dari DKM lain bisa dilihat ya. Tempat untuk haidnya juga bisa dilihat di belakang. Cukup ya? Terima kasih banyak.